Dan kita bahas terkait ex Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang jadi tersangka narkoba bersama staf ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Stadi dan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISES Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Arianto, Pak Bambang. Selamat malam Pak Radi. Selamat malam Pak Arianto. Iya, Pak Bambang, kalau melihat kasus ex Kapolres Bima Kota ini, Anda yakin ini berhenti pada nama Didik saja di kasus ini? Harusnya tidak berhenti ya. Tapi kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi selama ini, ya, ini tidak berkembang sampai kepada pelaku utamanya, yakni bandar dari narkoba itu sendiri. Seperti itu. Makanya harusnya harus segera dikejar, bandar narkoba itu harus dikejar. Selain juga proses pidana maupun sidang komite kode etik profesi Polri itu juga harus digelar gitu. Karena kasus-kasus seperti ini kan semakin menjadi presiden buruk bagi organisasi kepolisian gitu. Kita kalau kita mau flashback beberapa tahun yang lalu ada Irjen Teddy Minahasa, kemudian ada yang nyabu bareng dengan anggotanya, kemudian juga ada ex Kapolres Bukit Tinggi ya, AKBP Dodi juga terlibat. Benar, ya. Artinya kan kasus-kasus seperti ini kan sudah sering kali terjadi. Nyaris sanksi-sanksi yang diberikan kepada personil itu tidak memberikan efek jera bagi personil yang lainnya. Maka kasus-kasus seperti ini terjadi. Makanya ini harus ada evaluasi secara menyeluruh, menyampang reformasi Polri ini digulirkan saat ini baik oleh Presiden maupun oleh Kapolri sendiri. Kalau tidak hal ini hanya masalah waktu saja, hanya masalah apes atau tidak apes saja gitu loh. Dan karena kalau kita melihat kasus ini terbongkar dari pengakuan Kasat Narkoba, merasa ditekan dan yang lain-lainnya, ini juga harus dibentuk semacam whistleblower system ya bagi internal untuk mengadu dan untuk melindungi mereka. Karena relasi kuasa antara atasan dan bawahan ini sangat kuat. Kalau ini bisa terjadi, dimungkinkan itu dibentuk mekanisme whistleblower terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di internal, ini akan menjadi langkah terobosan yang progresif terkait dengan reformasi Polri. Kalau Polri kemarin menyampaikan bahwa yang diperlukan adalah reformasi kultural, ini harus dijadikan momentum benar-benar seperti itu. Baik, ya Pak Arianto, Pak Bambang meyakini tidak berhenti di AKBP Didik saja. Ini sepertinya sistemik karena ya sebelumnya kita tahu ada Teddy Minahasa, sebelumnya ada ex Kapolres Bukit Tinggi yang juga memiliki kasus serupa, yakni bekerja sama dengan bandar narkoba. Lalu dengan fenomena seperti ini, apa yang bisa Anda berikan masukan kepada Kapolri nanti untuk mencegah kasus serupa terjadi? Ya, ini merupakan tamparan besar ya. Polri kan sudah dituntut suruh reformasi. Kemarin itu kita sudah sumpah serapah, ikrar malam-malam untuk bisa polisi yang baik dipimpin oleh Kapolri ya. Tapi yang di lapangan itu masih nggak kapok-kapok gitu ya. Dan saya yakin itu yang Kapolres ini yang ketemu aja. Masih banyak lagi oknum-oknum yang lain yang masih bermain dengan bandar narkoba itu. Saya yakin, karena saya dulu pernah di narkoba ya. Narkoba itu memang begitu ya, sangat iming-imingnya sangat besar sekali. Godaannya sangat tinggi ya, Pak Arianto ya. Sangat tinggi sekali, dan transaksinya tuh uangnya kan miliaran kan gitu ya. Itu makanya itu sekarang job di narkoba itu jadi rebutan itu oleh polisi itu. Nah, makanya itu saya nyarankan ya ini mestinya ya. Ini sudah jelas, sudah kita wanti-wanti saja, mereka mesti tidak kapok kan gitu kan. Nah, makanya saran saya nomor 1, orang-orang yang terlibat kayak gitu tuh nggak usah proses lama-lama, langsung pecat dari itu juga, diumumkan di depan publik, dilepas bajunya, dan kemudian pidananya dikejar, kemudian disita semua, dan kemudian jaringannya juga diungkap itu yang nyogok itu. Itu mudah itu Pak, ya, kalau nangkep jaringan yang nyogok itu. Namanya narkoba itu ya, itu bisa berlangsung apabila diizinkan oleh polisi atau aparat. Itu sudah dalil. Jadi sekarang ini ya, kalau kemarin kan kita ada reformasi itu, karena ada yang
saran kalau kok bisa polisi itu dibubarkan semua, ganti polisi yang baru ya. Nah, kalau saya nyarankan khusus untuk narkoba ini ya, Kapolri menerapkan penerapan pengawasan yang khusus untuk Direktorat Narkoba dan juga Reserse. Oke. Karena polisi itu yang paling besar sekali terjadi penyimpangan dan bikin malu polisi itu ya di reserse dan di narkoba khususnya. Makanya pengawasan khusus itu harus ekstra. Jangan sama dengan polisi-polisi yang lain. Harus keras dan kemudian transparan dan itu tadi Pak whistleblower tadi Ya. harus Karena itu seriusnya itu harus media khusus itu untuk itu. Karena godaannya sangat tinggi seperti yang diutarakan oleh Pak Arianto tadi, ya pengawasannya juga harus lebih dipelototi lagi, harus benar-benar dipelototi ya kinerja-kinerja Kapolres yang bekerja sama dengan kasus-kasus narkoba ini. Sistem pengawasannya khusus untuk pelaku, untuk polisi narkoba itu spesial, jangan pengawasan biasa-biasa para ngomong-ngomong pengawasan khusus ini, Pak Bambang, Anda yakin tingkatan di atas Polres dalam hal ini Polda NTB sama sekali tidak mencium gelagat-gelagat negatif dari seorang Kapolres, mantan Kapolres Bima ini? Ya, faktanya pengungkapan kasus Marlaungi ini juga dari Polda, artinya Polda sebenarnya sudah paham ada kejanggalan-kejanggalan di level Polres seperti itu. Hanya saja kan ini kadang-kadang terkait dengan adanya hierarki ya. Kapolres itu kan level perwira menengah gitu, sementara Kabid Propam di Polda atau di jajarannya ini nyaris hampir sama seperti itu. Makanya seperti yang disampaikan Pak Arianto tadi, kontrol dan pengawasan ini tidak melulu dari mereka, tapi lebih harus ada semacam lembaga yang bisa benar-benar melakukan kontrol dan pengawasan ya. Saya sih mengharapkan kontrol pengawasan ini dari eksternal sekaligus di lembaga perlindungan bagi mereka yang mau mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau dilakukan oleh atasannya seperti itu. Karena kalau yang terjadi selama ini Waside, Bitpropam ini kadang-kadang tidak menjangkau sedetail itu gitu loh. Dan yang ingin menjadi whistleblower ini juga ragu-ragu ketika mereka menyampaikan ke Bitpropam misalnya, menyampaikan ke Irwasum, ini jangan-jangan Irwasum atau pengawas di atas ini, Bitpropam, di Propam atau personil-personilnya juga merupakan bagian dari kelompok pelanggar ini. Kalau seperti itu jadi bumerang bagi mereka yang melaporkan seperti itu. Makanya senyampang reformasi ini penguatan kontrol dan pengawasan eksternal itu sangat penting ya, salah satunya membentuk lembaga perlindungan whistleblower bagi mereka yang akan melaporkan ini seperti itu. Oke. Pak Arianto, ini kan kasus di Bima ini kepercayaan publik kembali ternodai. Sebelumnya ada Teddy Minahasa, ada mantan Kapolres Bukit Tinggi. Saya ingin tanyakan bagaimana Polri memastikan pengganti Kapolres yang baru nanti, ex Kapolres Bima ini, itu juga tidak terlibat jaringan narkoba dan mulus-mulus saja begitu dari perbuatan-perbuatan negatif. Sekarang ya penunjukan Kapolres itu kan sudah sejak berapa tahun yang lalu, kira-kira 10 tahun yang lalu itu sudah melalui asesmen, Pak. Sudah. Makanya kemarin Pak Kapolri itu kan mengatakan itu ketika di asesmen itu Kapolsek sama Kapolresnya itu kurang memenuhi syarat kan gitu, malah dia diprotes karena dia menghina oleh para itu. Tapi memang kenyataannya kayak gitu loh. Jadi memang banyak sekali yang kurang qualified ya. Tapi itu yang kebanyak itu ya sebenarnya. Kurang qualifiednya tuh sendiri pada mentalitas saja, Pak. Kalau mengenai profesionalitas, polisi sama ukurannya. Polisi itu ukurannya kan pada mentalitas. Makin pinter polisi, kalau mentalnya sampai ke bawah, wah makin berbahaya itu, Pak. Jadi dia paling pintar untuk manipulasi pasal-pasal itu dan dia paling pintar itu. Makanya ini itu jadi saya kira, baik. Ya, silakan Pak Arianto. Ya, jadi
penunjukan itu nomor satu adalah mentalitas. Mentalitas Baik. itu harus menjadi ukuran. Ya, oke. Saya ingin menanggapi ya, jangan sampai polisi disusulkan suruh dibubarkan, dipecat semua. Jangan sampai. Kemudian Kita masih butuh polisi. harus ada spesifik. Yang nomor satu yang dipecat itu adalah yang di narkoba itu. Ya. Yang model kayak gini ini harusnya langsung dipecat semua, ganti yang baik-baik. Itu barangkali itu agak masuk akal itu, Pak. Ya. Kalau polisi semua dipecati nggak bisa itu, karena nggak semua polisi ada di narkoba yang bisa berbuat curang, itu nggak bisa banyak yang baik gitu. Ya. Nah, sedangkan ini yang di tempat narkoba ini kurang ajar sekali, udah dikasih tahu gitu dia nggak mikir institusinya, dia masih Ya. keluarganya juga ikut-ikut, itu kan keterlaluan. Orang kayak gitu tuh nggak pantas sudah di polisi lagi gitu. Saya kira itu aja yang harus Ya, ini yang harus juga transparan ya, proses terhadap penegakan hukum terhadap ex Kapolres Bima ini juga harus benar-benar dilihat publik, sehingga publik juga trust-nya tidak akan terus memudar untuk Polri. Nah, ini juga sekaligus jadi momentum screening lagi untuk Kapolres yang berada di daerah lainnya. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, tapi kalau saya ingin bertanya seperti ini, kalau berulangnya kasus ini berulang lagi, Anda masih yakin pemberantasan narkoba atau perang terhadap narkoba masih bisa dilakukan di tanah air di Indonesia? Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda pada Pak Bambang sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Iya, peristiwa terlibatnya mantan Kapolres Bima ini menjadi momentum untuk bersih-bersih ya, sekaligus juga momentum untuk screening lagi para Kapolres yang ada di daerah untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, alih-alih bekerja sama dengan para penjahat, apalagi bandar narkoba begitu ya. Nah, saya tadi ke Pak Bambang sempat menanyakan tapi ya, dengan peristiwa-peristiwa ini yang kembali terulang begitu, apakah Anda yakin perang terhadap narkoba di Indonesia ini masih bisa diyakini bisa berjalan dengan baik, Pak Bambang? Ya, optimisme itu tetap harus dijaga ya. Bagaimanapun juga, kejahatan narkoba adalah musuh bersama, musuh bangsa gitu. Maka optimisme itu harus tetap dijaga, dan nyampang itu kepolisian itu harus membangun sistem yang lebih baik gitu. Oke. Karena kalau tidak, risikonya akan seperti ini terulang-terulang. Ya, silakan bisa minum dulu Pak Bambang, mungkin ada masalah dengan tenggorokan, bisa minum dulu. Saya ke Pak Arianto dulu untuk nanti kembali ke Pak Bambang. Pak Arianto, sebelum saya ke Pak Bambang lagi, ini kan ya tadi sebenarnya sama saja pertanyaannya, jika ini kembali terulang begitu, apa yang bisa diyakinkan Polri kepada publik bahwa perang terhadap narkoba di Indonesia ini masih bisa dilakukan sebenarnya? Ya, polisi sekarang menjadi garda terdepan itu melawan narkoba itu, Pak ya. Nah, ini memang tanggungan berat. Saya tadi nanyakan pada Humas, apa komitmen Pak Kapolri? Pak Kapolri komitmen tidak zero toleransi pada anggotanya yang melanggar gitu. Itu komitmennya. Tapi kalau saya yang menyarankan ya, sudah saatnya sekarang ini ada spesial untuk pengawasan polisi-polisi di tempat-tempat yang sangat rawan untuk disogok oleh pelaku di lapangan itu. Ini nomor satu adalah narkoba, Pak. Narkoba itu daya gebraknya itu, Pak, untuk meruntuhkan aparat, bukan hanya polisi doang loh, Pak ya. Hakimnya juga, lapasnya juga, jaksanya juga, advokatnya. Yang saya tadi katakan sistemik ya Pak Arianto ya. Dia bisa, jadi narkoba itu Pak ya, dia bisa berjalan apabila dia ditutup mata oleh pengawas yang ada. Itu kemarin kan yang di Sumba itu kan disogok kan, supaya dia tidak ganggu kan. Itu kan judulnya kan kayak gitu. Itulah pola daripada bandar-bandar narkoba itu. Bahkan dia di dalam LP pun dia bisa mengendalikan. Ini yang harus dipikirkan ya. Terus ada spesial khusus untuk pengawasan polisi-polisi yang ada di narkoba, bagaimana terapi supaya nggak terulang-ulang seperti itu. Gitu. Baik, Pak Arianto, terakhir singkat tadi Pak Bambang bisa melanjutkan pandangannya, silakan. Ya, kerja kawan-kawan di narkoba itu juga berat gitu loh. Makanya memang perlu perhatian khusus ya. Reward and punishment ini sangat kuat. Oke. Ini sangat kuat. Oke. Ini tidak hanya menyasar di lapisan bawah, tapi juga menyasar kepada struktural seperti kasus Teddy Minahasa seperti itu. Saya garis bawahi, reward and punishment ini harus seimbang ya. Kalau
saat ini tidak berharap terhadap polisi, lalu kepada siapa lagi masyarakat berharap untuk pemberantasan narkoba yang menjadi musuh terbesar bangsa? Terima kasih Pak Arianto Sutadi, lalu juga Pak Bambang Rukminto telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat malam Bapak-Bapak.